Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri virtual event Sumatra Coffee Days 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih buat para peserta yang telah mendaftar pada acara kita untuk Expo virtual pertama di Indonesia. Jadi inilah era baru new normal, bahwa kita harus tetap adaptif untuk menghadapi semua peluang. Maka dalam sektor kopi, kami bersama dukungan daripada Gubernur Bengkulu hadir dalam memberikan suatu expo perdana. Nah, mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang akan terjadi, tapi namun tidak mengurangi esensi daripada kegiatan kita sendiri. Semoga acara kita bermanfaat selama 2 hari ini bagi seluruh audiens yang hadir. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih sebagai panitia, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kita harapkan kita bersama-sama bersatu untuk melawan resesi, dan kita harus bisa bebas dari resesi untuk tetap maju walaupun dalam new normal sekalipun. Jadi kita harus bisa adaptif terhadap situasi yang ada. Yang terhormat Gubernur Provinsi Bengkulu, Pak Rohidin Mersa, yang terhormat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang terhormat seluruh peserta Virtual Expo Sumatra Coffee Days yang berbahagia. Selama COVID-19, neraca perdagangan kita mengalami surplus dibandingkan tahun lalu, yang tentu ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Dan tentunya kontribusi dari kopi sebagai salah satu produk ekspor itu juga memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap surplus tersebut. Yang juga ingin saya sampaikan adalah kami terus juga melakukan di dalam negeri untuk promosi ini. Di antaranya kita akan segera melakukan Trade Expo Indonesia secara virtual, yang tentu kopi bisa menjadi salah satu klaster ataupun salah satu produk yang bisa kita promosikan melalui Trade Expo Indonesia secara virtual tersebut. Sebagai penutup, saya mengharapkan agar virtual Sumatra Coffee Days pada hari ini dapat meningkatkan sinergi semua stakeholder dari industri kopi, khususnya kopi Sumatera, sehingga akan tercipta berbagai terobosan dalam meningkatkan ekspor kopi Indonesia ke pasar global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bisa dipertemukan untuk membahas, memperingati sekaligus Hari Kopi Dunia yang saat ini diperingati oleh kita semua, dan sekaligus atas nama Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan juga kesanggupan daripada teman-teman yang menangani kopi di Sumatera melaksanakan acara ini. Ini sungguh luar biasa dan kita akan terus kembangkan ke depan. Sebagai rasa syukur tentu salah satu yang mendongkrak di triwulan kedua adalah upaya kita untuk meningkatkan produksi dan produktivitas terpenuhi. Nah, itu yang menjadi upaya kita untuk mendukung ekspor kita ke luar negeri. Karena kebutuhan kita sudah tercukupi dan tentu surplusnya bisa kita ekspor ke luar negeri. Saya mengajak pada kita semua untuk merubah cara mengembangkan baik di hulu maupun ke hilirnya. Apa itu? Adalah klaster berbasis korporasi petani. Kita harus bekerja, tidak boleh separate atau scatter dengan luasan yang kecil-kecil, tapi kita menjadi kawasan atau klaster dengan total luas yang lebih besar lagi. Bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000 hektar. Dan itu akan menjadi sentra daripada kopi sebagai sumber daripada bahan ekspor kita. Nah, kemudian inovasi-inovasi di hilir kita dorong, barista kita kembangkan di berbagai ini bukan hal yang baru, tapi kita juga gerakkan inovasi teknologi 4.0, bagaimana bisa mendorong daripada produksi, nilai tambah dan daya saing kopi ini ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah peran daripada milenial, ini sangat penting.
bisa dalam konteks digitalisasi trade atau perdagangan, e-commerce dan lain-lain bisa dibangun, bukan hal baru bagi kaum milenial kita. Juga ahli-ahli barista yang sangat handal juga dari golongan kaum milenial. Kemudian kita sebagai momentum yang besar ini, Bapak Menteri Pertanian memiliki satu komitmen dan juga policy untuk mempromot daripada kopi kita di luar negeri dengan meng-create satu program One Day with Indonesian Coffee dan produk pertanian lainnya. Itu saya kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, ingin menyampaikan Hari Kopi 2020. Mudah-mudahan kita bisa memberikan satu manfaat besar bagi petani kita, terutama pelaku usaha di kopi dan juga pihak-pihak lain yang berkecimpung di perkopian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan di Bapak Ibu sekalian, para pelaku pebisnis kopi, baik pada sisi subsistem off farm, on farm maupun sampai kepada pemasaran end user akhir. Dan tentunya adik-adik anak-anakku semua, para pemuda-pemudi Bengkulu yang akan ikut dalam pelatihan barista ya secara online dalam rangka bagaimana kita meningkatkan daya saing ya industri usaha perkopian, terutama para pelaku usaha kecil menengah di era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, tentu di dalam rangka kita persiapan untuk Hari Kopi Internasional yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Saya kira pertemuan ini menjadi sangat penting dan strategis. Yang saya sebutkan di depan diikuti oleh para pelaku usaha, termasuk pada pelaku usaha pendukung, artinya di sektor perbankan, kemudian sektor transportasi dan distribusi. Terkait dengan acara ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Bengkulu memang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis terkait dengan industri perkopian secara nasional. Ini bisa dilihat yang pertama dari aspek produksi, di mana Robusta Bengkulu merupakan produksi terbesar ketiga secara nasional. Kemudian yang kedua dari sisi produksi juga, bahwa komoditas kopi adalah salah satu sektor usaha unggulan bagi masyarakat Bengkulu yang secara sudah turun-temurun ya dari generasi ke generasi, bahwa kopi merupakan salah satu mata pencarian masyarakat Bengkulu. Kemudian yang ketiga, budaya minum kopi bagi masyarakat Bengkulu ini juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sudah sangat membudaya. Tidak saja dalam acara-acara event resmi, tapi juga dalam acara-acara adat budaya di rumah tangga. Ketika tamu datang ke rumah, maka suguhan kopi itu menjadi hal yang sangat biasa kita lakukan. Atas 3 hal pertimbangan ini, maka ya yang kita gagas adalah bagaimana nilai tambah kopi itu betul-betul bisa dirasakan pengembangannya kepada para pelaku-pelaku usaha yang lain. Yang saya kira juga perlu kita pikirkan melalui ya pertemuan kali ini, bagaimana juga menghubungkan ya antara pengembangan UMKM kopi dalam bentuk warung kopi di pedesaan ini dengan kesempatan peluang kerja di era COVID-19. Di mana banyak sekali skim kredit yang disiapkan oleh pemerintah dengan insentif bunga, bahkan ada yang bunga 0%. Saya kira ini yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha di pedesaan. Tapi catatannya memang mereka ini harus kita siapkan dengan kompetensi tadi, kemampuan meracik ya sehingga menyuguhkan kopi dengan cita rasa sempurna Robusta Bengkulu yang punya kekhasan yang beberapa saat yang lalu sudah mendapatkan sertifikat internasional dari Paris, Prancis, bahwa kopi kita adalah kopi Robusta terbaik dunia. Maka cita rasa ini yang harus kita jaga. Maka sekali lagi kesimpulannya, support dari sektor permodalan, support dari teman-teman Bengkulen selaku pemegang merek standarisasi untuk melakukan pelatihan agar anak-anak muda Bengkulu punya kompetensi tertentu, kemudian didukung oleh jaringan IT yang cukup mumpuni dan memadai, dan kemudian dilatih juga dengan bagaimana mensinergikan dengan sektor usaha yang lain, dengan sistem pembayaran non tunai lainnya, itu bisa kita manfaatkan.
maka bangunan pengembangan UMKM seperti ini yang saya kira menjadi peluang usaha yang luar biasa buat anak-anak muda Bengkulu. Terakhir, saya kira pesan saya kepada anak-anak Bengkulu, gunakanlah kesempatan ini dengan baik, ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, ya peluang usaha itu akan selalu ada kalau kita mempersiapkan diri. Kemudian kuncinya kita harus berani memulai untuk melakukan usaha ini, dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan dengan tingkat ketekunan yang tinggi. Yakinlah, pasti semua akan terbuka dengan baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas peran semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.